Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun kalian berada. Baik, perkuliahan mata kuliah fisiologi tumbuhan pagi ini akan membahas tentang metabolit sekunder dan perannya dalam sistem pertahanan tanaman. Materi kali ini akan Ibu divide menjadi dua video. Yang pertama adalah tentang proteksi struktural, yang kedua membahas secara detail tentang metabolit sekunder itu sendiri. Nah, jika kalian lihat dari gambar ini, apa yang terlintas dalam benak kalian? Di sini kan ada sebuah daun yang dia dimakan oleh ulat. Nah, gambar ini menunjukkan bahwa di alam tanaman itu dikelilingi oleh banyak sekali musuh, di mana musuhnya bisa dari kelas bakteria, bisa dari kelas fungi, bisa dari kelas virus, bisa dari insek, bisa juga nematoda maupun hewan-hewan herbivora lainnya. Nah, oleh sebab itu dengan gaya hidup dari tanaman yang gaya hidupnya yang bersifat sesil, artinya tidak dapat bergerak berpindah tempat begitu, tidak seatraktif yang ditunjukkan oleh hewan, ada beberapa jenis proteksi yang harus dikembangkan. Di sini ada dua. Yang pertama adalah surface protection, kemudian yang kedua menggunakan secondary metabolites. Nah, untuk surface protection sendiri itu disusun oleh 3 jenis struktur. Struktur yang pertama adalah kutin, kemudian struktur yang kedua adalah suberin, dan struktur ketiga adalah wax atau lapisan lilin. Nah, ketiga jenis struktur ini itu disusun oleh material lipid atau lemak, sehingga ketiga struktur ini memiliki sifat yang hidrofobik. Yang kedua, fungsi dari struktur ini ada dua. Yang pertama adalah untuk mengurangi kehilangan air dari tanaman yang melalui proses transpirasi. Kemudian yang kedua adalah membantu tanaman dalam memblok jalan masuknya patogen-patogen potensial seperti fungi dan juga bakteria. Nah, bagaimana ketiga struktur ini dapat menjalankan fungsinya akan dibahas secara detail satu persatu. Yang pertama adalah struktur kutin. Nah, kutin itu adalah sebuah makromolekul, sebuah polimer yang disusun oleh rantai panjang asam lemak. Jadi monomernya berupa asam lemak, di mana antara asam lemak satu dan asam lemak yang lain itu ditautkan dengan ikatan ester. Nah, struktur ini memberikan atau menjadikan kutin memiliki struktur yang rigid atau kaku. Nah, berapakah jumlah asam lemak biasanya penyusun kutin? Disebutkan bahwa asam lemak yang menyusun kutin bisa terdiri dari jumlahnya 16 dengan tanpa ikatan rangkap, atau terdiri dan asam lemak berjumlah 18 dengan satu ikatan rangkap. Selain rantai panjang asam lemak, kutin juga memiliki dua gugus fungsional. Yang pertama adalah gugus OH atau hidroksil group, kemudian gugus asam karboksilat atau COOH. Nah, kutin sendiri itu merupakan penyusun dari kutikula, lapisan kutikula. Bisa dilihat dari gambar ini. Gambar ini sempat kita tayangkan pada perkuliahan sebelumnya, yaitu tentang materi transpirasi, di mana transpirasi itu 95%-nya melalui stomata dan kemudian 5%-nya bisa melalui cuticular layer. Jadi kutikula ini adalah lapisan yang dia melapisi atau mengcoating dinding sel dari organ-organ pada tanaman yang dia berada di atas tanah atau aerial part, meliputi batang, daun. Nah,
Jika dari gambar ini bisa dilihat ya, ini cuticular layernya melapisi dinding sel dari jaringan epidermis pada daun. Di sini ketebalan dari lapisan cuticula sendiri itu sangat bervariasi pada berbagai macam jenis tanaman. Nah, dalam menjalankan fungsinya di sini, kutikula juga berasosiasi dengan struktur yang lain. Di sini misalnya adalah wax atau surface wax. Nah, wax merupakan sebuah campuran kompleks. Dikatakan campuran di sini karena mengandung berbagai macam dari material lipid. Material lipidnya bisa berupa rantai lurus dari senyawa alkana, kemudian bisa juga dari asam lemak, bisa juga berupa rantai panjang dari asam lemak, dan kemudian rantai panjang dari alkohol. Nah, wax atau lapisan lilin yang dia berasosiasi dengan lapisan kutikula pada gambar sebelumnya itu waxnya dihasilkan oleh sel epidermis, dimana nanti komponen penyusun dari wax ini dikeluarkan melalui dinding sel, pori dinding sel ya. Hanya saja mekanismenya belum diketahui secara pasti. Nah, kemudian wax ini, komponen dari wax ini akan mengalami kristalisasi, di mana kristalisasinya dapat membentuk pola-pola yang dia kompleks dan spesifik, bisa berbentuk batang, rod pattern, dan yang lainnya. Ini salah satu contoh bentuk pengkristalan dari wax yang ada di permukaan daun pada tanaman brassicaceae. Kemudian struktur yang ketiga yang menyusun pada surface protection adalah suberin. Suberin ini sama disusun oleh asam lemak juga. Jadi rantai panjang asam lemak yang ditautkan dengan ikatan ester. Hanya saja perbedaan suberin dengan kutin adalah gugus fungsionalnya di sini karboksilik asid itu memiliki 2. Jadi gugus COOH-nya terdapat 2 pada struktur suberin. Nah, suberin juga itu menyusun bagian dari dinding sel pada beberapa lokasi di tanaman. Jadi kalau tadi kutikula biasanya itu pada aerial part of the plant, untuk suberin ini ada menyusun juga dinding sel pada bagian yang dia underground, misalnya di root. Nah, ada 3 lokasi di sini yang memungkinkan adanya deposit dari struktur suberin. Yang pertama adalah pada bagian root endodermis, yaitu pada gambar di sini. Di sini bagian endodermis. Nah, di sini struktur suberin terdeposit membentuk yang namanya Casparian strip. Casparian strip ini memblokade jalannya air, pengangkutan air dari akar yang awalnya melalui sistem apoplas, kemudian setelah air akan masuk ke dalam stele dan masuk ke jaringan pembuluh xilem, air ini harus beralih ke dalam sistem simplas atau sistem transmembran. Kemudian struktur yang lain yang dapat kita lihat adanya deposit dari suberin adalah struktur periderm. Periderm ini bisa kita jumpai pada organ batang maupun akar. Nah, biasanya deposit dari periderm ini menggantikan struktur epidermis pada akar yang dia sudah rusak gitu, atau sebagai bentuk respon dari adanya wounding atau pelukaan akibat adanya sebuah invasi. Jadi periderm ini atau suberin ini menyebabkan struktur batang itu kulit batang yang nanti tebal, sehingga mampu memblok adanya invasi selanjutnya ataupun memblokade
bagaimana sebuah infeksi itu tidak menyebar ke jaringan tanaman. Kemudian tempat yang ketiga bisa kita ditemukan pada site of leaf abscission. Jadi sesudah gugurnya daun, tempat itu biasanya tempat hilangnya atau gugurnya daun itu biasanya terdeposit oleh struktur suberin. Yang ketiga adalah pada area yang dia mengalami kerusakan, damage, baik oleh sebuah penyakit maupun wounding. Nah, summary-nya, ketiga struktur ini adalah membentuk sebuah barrier pertahanan antara tanaman dengan lingkungannya, di mana berfungsi dua hal bagaimana mengatur air itu tetap di dalam tanaman atau keep water in, dan juga patogen tetap berada di luar dengan memblokade tadi jalan masuknya beberapa patogen potensial. Namun patogen sendiri masih banyak cara bagaimana supaya bisa berpenetrasi ke dalam jaringan tanaman. Salah satunya dengan by mechanical means, misalnya dengan menghasilkan enzim kutinase. Enzim kutinase ini berperan dalam hidrolisis lapisan kutikula yang ada pada permukaan jaringan tanaman, sehingga dengan pengerusakan lapisan kutikula ini memungkinkan untuk patogen-patogen dapat masuk ke dalam sel dan jaringan tanaman. Oleh sebab itu, masih dibutuhkan sistem pertahanan yang lain bagi tanaman agar dapat survive atau defense menghadapi serangan invasi dari musuh-musuhnya. Sehingga nanti selanjutnya akan ada pertahanan berbasis metabolite, yaitu secondary metabolites, yang akan pembahasannya akan ditampilkan pada video kedua. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa dipelajari, semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.